Karena kemudian KPK ini tidak boleh sekedar taat hukum. KPK ini harus taat pada kode etik. Dia harus lebih tinggi dari hukum. Dia harus taat pada kepatutan. Dan waktu saya ngobrol dengan mereka, itu mereka selalu cerita. Kan di musola kita duduk gitu. Pak, kami yang di sini ini betul-betul hanya mengandalkan pada pertolongan Allah, tidak ada yang lain. Karena yang dihadapi luar biasa. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kita di sini tahu beres, Bapak Ibu. Karena mereka tak bercerita. Tapi sebagian udah dikeluarin kemarin. Udah dikeluarin. Ini harus dikembalikan lagi nih orang-orang yang waras-waras ini. Mereka yang pemberani ini. Orang-orang pemberani luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, salah satu yang membuat orang miskin di Indonesia ini makin banyak karena banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi. Para koruptor hampir ada di setiap lembaga dan juga instansi. Olehnya itu, berikut ini kita akan mendengarkan bagaimana gagasan solusi dari Pak Anies Baswedan untuk mencegah sekaligus memberantas korupsi ini. Karena seperti yang dibaca dan diduga oleh publik saat ini, KPK yang ada saat ini adalah sangat tidak sesuai ekspektasi publik dalam pemberantasan korupsi. Karena itu diduga mereka ini adalah orang-orangnya Mulyono. Nah, betulkah demikian? Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan pemaparan yang sangat hebat dari sosok Anies Baswedan berikut ini. Bapak sekalian, kita punya PR yang tidak kalah penting. Indonesia bukan hanya indeks demokrasinya turun, tapi juga Indonesia dianggap turun di dalam penanganan korupsi. Korupsi menjadi satu masalah yang hari ini makin hari makin terasa besar. Menurut hemat kami, salah satu sumber utama persoalan korupsi adalah kita belum melakukan reformasi pembiayaan partai politik. Belum disentuh. Kita sudah reformasi tentang pengadaan penyelenggaraan pemilu dari partai yang hanya 3 menjadi partai yang bebas, sudah dikerjakan. Kita sudah reformasi hubungan pusat daerah dengan ada otonomi daerah, ada desentralisasi. Kita sudah reformasi hubungan antar lembaga negara, presiden, DPR, MA, MK, BPK, sudah dilakukan itu. Tetapi partai politik dan pembiayaan partai politik belum direform. Apa yang terjadi? Biaya yang harus dikelola oleh partai politik dibiarkan dicari sendiri oleh partai politik. Negara tidak terlibat. Dalam kenyataannya, Bapak-bapak Ibu di sini mimpin MUI. MUI itu punya biaya operasional, bukan? Provinsi juga punya biaya operasional, bukan? Pertanyaannya, kalau tidak dialokasikan anggaran, maka harus mencari sendiri. Oke? Harus mencari sendiri. Nah, kita ini maunya tutup mata. Pokoknya partai tidak dibiayai, bagaimana Anda membiayai kami tidak mau tahu. Konsekuensinya apa? Ya mereka kemudian partai politik harus mencari kreativitas dalam tanda kutip untuk membiayainya. Dan kreativitas ini menjadi jebakan-jebakan yang rentan kepada praktek yang koruptif. Kenapa? Kita tidak mau berterus terang bahwa nyata kita tidak mengatur dengan mengatakan, wah itu kan wilayah politik. Mereka biar cari jalan sendiri, repot Bapak Ibu. Menurut kami ini harus reformasi. Dan Indonesia bukan negara pertama. Di banyak tempat di dunia sudah menjalaninya. Bila ini kita bereskan, maka salah satu hulu dari praktek korupsi akan bisa kita kendalikan. Yang berikutnya, boleh berangan. Yang berikutnya adalah penegakan hukum. Kalau penegakan hukum, korupsi ini ada 3 potensi sebabnya. 1, korup karena kebutuhan. Yang kedua, korup karena keserakahan. Yang ketiga, korup karena sistem. Korup karena kebutuhan, gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari. 10 hari terakhir dia harus bagaimana? Lalu muncul tuh ruang untuk nutup. Obatnya bukan penegakan hukum saja. Penegakan hukum belum tentu menjerahkan, masalahnya nggak selesai.
Ini sering saya sampaikan pada penegak hukum di Jakarta. Di Jakarta ini banyak orang melanggar, ada dua jenis pelanggaran, melanggar karena butuh dan melanggar karena serakah. Oke, kalau gedung tinggi ngambil air tanah dari kedalaman 200 meter tanpa izin, itu namanya melanggar karena serakah. Oke, tapi kalau pedagang kaki lima, itu kalau melanggar biasanya karena kebutuhan. Selama kita tidak menyelesaikan kebutuhannya, dia akan terus-menerus melanggar. Karena itu negara menyelesaikan kebutuhannya sehingga pelanggaran selesai, bukan diberikan hukuman yang berat. Hukuman berat menyelesaikan karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Tapi kalau yang melanggar karena keserakahan, nah baru ini pakai hukuman yang menjerakan. Ada rasa takut di situ. Dan koruptor paling takut adalah miskin atau miskin. Ada yang mengusulkan hukuman mati. Saya sampaikan, selama sistem penegakan hukum kita belum sempurna, jangan letakkan hukuman mati di sini. Karena ketika kita melakukan kekeliruan, kita tidak bisa mengkoreksinya. Jika sistem kita sudah sempurna untuk proses pengadilan dan lain-lain, nah itu soalnya lain. Tapi sebelum sempurna, maka perlu ada ruang. Bayangkan selesai 2-3 tahun kemudian muncul bukti baru, ternyata dia bukan koruptornya. Mau dikembalikan pakai apa coba? Nggak bisa, nggak bisa. Itu sebabnya kenapa saya sampaikan dimiskinkan. Karena kita ada ruang. Jika sampai kita ini manusia khilaf, ada ruang untuk itu. Nah ini yang kemudian dilakukan. Kami melihat penting sekali untuk segera mensahkan undang-undang perampasan aset oleh negara. Sehingga koruptor yang kemudian KPK ini tidak boleh sekedar taat hukum. KPK ini harus taat pada kode etik. Dia harus lebih tinggi dari hukum. Dia harus taat pada kepatutan. Karena itu tadi kemarin saya sampaikan bahwa bila Allah takdirkan untuk kami bertugas, maka kami akan sampaikan semua pimpinan KPK yang terpilih harus tanda tangan pernyataan akan mengundurkan diri jika melanggar kode etik KPK. Selesai. Jadi bukan mengundurkan diri kalau jadi tersangka, bukan. Itu aja masih belum. Tapi bila melanggar kode etik, dan kode etik KPK, Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan pernah bertugas menjadi ketua komite etik KPK tahun 2012. Ketika saya jadi ketua komite KPK, saya melihat dari dekat betapa standar kode etiknya itu sangat tinggi. Dan pada waktu itu saya belum pernah, ini saya cerita sedikit, saya belum pernah datang berada di sebuah kantor yang ketika waktu duha musolanya penuh dengan orang-orang sholat duha, kecuali di KPK. Betul-betul, saya datang kantor banyak, tapi hanya di KPK. Ini peristiwa 2012. Ketika waktu duha itu semua ada di situ. Begitu waktu sholat masuk, semua berbondong-bondong ada di musola. Dan waktu saya ngobrol dengan mereka, itu mereka selalu ingin cerita. Kan di musola kita duduk gitu, Pak, kami yang di sini ini betul-betul hanya mengandalkan pada pertolongan Allah, tidak ada yang lain. Karena yang dihadapi luar biasa. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kita di sini tahu beres, Bapak Ibu, karena mereka tak bercerita. Itu kalau datang ke situ ketemu dengan mereka yang bertugas, kalau saya mengatakan saya bangga lihat anak-anak muda penuh integritas yang waktu itu menjaga KPK, luar biasa. Nah, tapi sebagian udah dikeluarin kemarin. Udah dikeluarin. Ini harus dikembalikan lagi nih orang-orang yang waras-waras ini. Mereka yang pemberani ini. Orang-orang pemberani luar biasa. Saya pernah ngobrol dengan satu orang. Saya cerita, kenapa kamu mau di KPK jadi berani? Itu saya cerita gini, Bang, saya dulu pernah tugas di polisi, dikirim ke Aceh. Kemudian ada konflik bersenjata di situ. Lalu peluru-pelurunya itu kenanya rambut saya, Bang. Bapak sekalian coba bayangin, peluru itu kenanya rambut. Gitu. Jadi saya ini sedang dikasih bonus umur sama Allah. Kalau enggak saya udah selesai berapa tahun yang lalu. Jadi bonus umur saya ini cuma mau saya pakai untuk membersihkan korupsi di Indonesia. Tidak lebih dari itu. Izin Pak Anies. Jadi Bapak sekalian, 5 menit lagi. Ya. Jadi Bapak sekalian, yang kita saksikan apa? Sebuah badan membersihkan korupsi harus berisi orang berintegritas. Dan orang berintegritas itulah yang harus kita jaga agar tak berada di situ dengan kode etik yang dijaga tinggi. Jadi Bapak sekalian kami hormati. Lalu di dalam proses ini semua kita menyaksikan perlunya menjaga tatanan negara ini untuk selalu berada di dalam tatanan yang menjunjung tinggi adab
di dalam bernegara, etika yang dijaga, prinsip negara hukum bukan negara kekuasaan. Ini. Lalu salah satu masalah terbesar Republik ini adalah praktek korupsi, dan praktek korupsi ini diselesaikannya melalui satu, yang karena kebutuhan dibereskan kebutuhannya, yang karena keserakahan diberikan ancaman hukuman yang menjerakan, dan institusi yang mengelola penegakan hukum untuk korupsi yang serakah adalah KPK. KPK-nya ditinggikan standar kode etiknya. Ya, sahabat Pena Ufuk, ya saya rasa kita mungkin sudah banyak mendengarkan para tokoh nasional, pengamat politik yang juga berbicara dalam menilai kinerja KPK ini, seperti juga apa yang sudah disampaikan tadi oleh Anies Baswedan, yang mana KPK saat ini sangat lemah, terkesan hanya menghantam lawan-lawan politik dalam tanda kutip Mulyono, sehingga membungkam mereka-mereka yang memang punya celah untuk ditersangkakan, namun pada sisi yang lain mereka seakan-akan melawan atau berlawanan dengan arah apa yang diinginkan oleh presiden sebelumnya, yaitu Mulyono. Dan memang tampak publik juga membaca seperti itu. Untuk itulah gagasan Anies Baswedan di dalam mengembalikan marwah dan power KPK seperti dulu, yang punya standar etika yang sangat tinggi, ya, karena KPK yang semasa jaya-jayanya, ya mereka ini orang-orang KPK ya tidak ingin diajak makan sekalipun oleh orang-orang tertentu kemudian dibayarkan. Itulah etika para yang bertugas di KPK saat itu. Namun seperti yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, mereka adalah orang-orang berani dan satu persatu mereka disingkirkan dengan yang ada saat ini. Untuk itulah salah satu memang hal mendasar mengapa kemiskinan di Indonesia itu terasa tidak bisa berkurang. Ya, bahkan gap antara orang kaya dan juga orang miskin ini semakin hari semakin jauh. Padahal secara sumber daya alam Indonesia ini sangat melimpah. Kekayaan Indonesia ini kalau dibagi rata misalnya, maka tidak kita akan temukan orang-orang yang hidup di bawah kolom jembatan. Kita tidak akan melihat orang-orang yang tidur di atas gerobak mereka. Tapi karena yang membuat kemiskinan itu makin banyak, salah satunya adalah kasus-kasus korupsi. Para koruptor ini menyebar, ya, hampir ada di setiap lembaga, di setiap instansi, dan itulah keserakahan, ya, yang membuat distribusi kekayaan Indonesia itu tidak merata, sehingga dimonopoli oleh mereka yang memang selama ini punya jalan, punya kekuatan untuk melakukan hal tersebut, sehingga orang-orang miskin akan semakin miskin, karena seharusnya uang negara yang banyak sekali ini didistribusikan kepada mereka, ya, tapi para koruptor ini merampok dengan keserakahan mereka. Jadi ke depan saya kira ini juga ya, sebelum ke depan saya kira tugas Pak Prabowo ini untuk bisa mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan ini. Kalau memang Pak Prabowo yang dalam beberapa pidatonya sangat tegas, ya, berapi-api untuk semangat pemberantasan korupsi, bahkan beliau mengatakan kalau perlu dikejar sampai ke Antartika. Nah, inilah kesempatannya Pak Prabowo. Masyarakat mayoritas sudah memberikan mandat kepada Pak Prabowo dan ditunggu kerja nyatanya dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya kita juga pasti sepakat adalah perkuat kembali KPK, kembalikan power marwah ke khitohnya seperti awal dibentuknya lembaga ini pasca reformasi saat itu. Dan tentu kan Pak Prabowo baru menjabat beberapa bulan, dan kita tidak bisa juga langsung menilai saat ini. Simsalabim, beliau juga tidak punya tongkat Nabi Musa, tentu butuh proses karena
ada kerumitan tersendiri ya, seperti juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Anies bahwa pencegahan korupsi para pegawai KPK ini punya tekanan yang hebat ya. Setiap waktu mereka punya tekanan batin, secara fisik juga melelahkan, dan saya rasa di sini juga kita harus realistis, tidak bisa langsung menuntut secara powerful kepada Pak Prabowo di dalam pencegahan korupsi, karena beliau juga pasti mempelajari langkah-langkah apa yang beliau akan ambil di dalam menghukum di dalam pencegahan korupsi ini. Jadi ini juga yang akan membuat nanti Presiden Prabowo kembali akan dipercaya oleh dunia internasional Indonesia, sehingga para investor itu bisa masuk berbondong-bondong banyak mau berinvestasi di Indonesia. Sekali lagi sekian apa yang saat ini saya bisa sampaikan. Semoga ini mencerahkan apa yang disampaikan Pak Anies, dan tentu bahan-bahan seperti ini kita sebarkan hanya untuk mengedukasi, memberikan informasi, bertukar gagasan, bertukar pikiran. Kita tidak pernah membenci pribadi seseorang, apalagi itu adalah seorang pejabat, apalagi itu adalah pejabat di level nasional. Kita hanya memberikan masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, karena bagaimanapun pejabat itu adalah dibiayai oleh rakyat, mulai dari tidur sampai tidur kembali, seluruh hidupnya difasilitasi oleh rakyat melalui pajak. Sekian, terima kasih.